warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Papat Fatimah dengan NIDN 3410048201. Pendidikan terakhir Magister Keperawatan dengan jurusan Keperawatan Maternitas. Saat ini saya salah satu dosen perguruan tinggi di Stikes Permata Nusantara dengan program studi Sarjana Keperawatan. Sebagai dosen, saya sudah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Maternitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan di semester 3 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 teori dan 2 praktek. Mata kuliah ini membahas konsep ibu hamil atau ANC. Yang kedua, ibu melahirkan atau INC. Yang ketiga, ibu setelah melahirkan atau PNC. Dan yang keempat, yang terakhir adalah konsep bayi baru lahir. Sistem interaksi yang saya terapkan berbasis Student Centered Learning atau SCL, yaitu pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Melalui metode ini diharapkan mahasiswa mengembangkan minat belajar menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Tahap terakhir proses pembelajaran adalah penilaian secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Adapun komponen penilaian terdiri dari UTS 20%, UAS 30%, tugas 20%, seminar 20%, dan praktek keterampilan skill 10%. Penilaian ini disampaikan secara transparan pada mahasiswa sehingga mereka memahami indikator keberhasilan. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatannya. Amin. Dan kelancaran juga. Di kelas ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi, khususnya mengenai pendarahan PNC atau postpartum ya. Baik, kita simak lebih khusus ya. Nah, di sini sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu pengertian dari pendarahan tersebut. Pendarahan adalah pendarahan atau bleeding disebut merupakan keluarnya darah dari sistem peredaran darah, yaitu bisa pembuluh darah, bisa juga dari arteri, bisa juga dari vena. Jadi darah itu keluar dari pembuluh darah. Kalau di daerah darah di luar berarti di pembuluh darahnya pecah, jadi keluar darahnya terlihat oleh kita. Nah, di sini Ibu gambarkan khusus untuk ibu postpartum atau melahirkan. Rata-rata untuk melahirkan itu pendarahan yang normal kurang lebih 500 ml. Bagaimana pencegahannya? Pertama adalah harus identifikasi dulu dan koreksi anemia pada ibu hamil sebelum persalinan. Jadi untuk yang ibu hamil itu harus rutin untuk minimal sebulan sekali mengecek darahnya, hemoglobinnya. Karena salah satu penyebab pendarahan adalah anemia yang paling banyak. Jadi rata-rata ibu hamil di daerah ataupun di perkotaan itu kalau diberikan obat oleh petugas kesehatan itu tidak mau dimakan. Jadi asumsinya itu bahwa
kalau diberikan obat tersebut itu takut bayinya besar, sehingga obat itu tidak dikonsumsi oleh ibu hamil. Ya. Jadi asumsi masyarakatnya dan pengetahuan masyarakatnya harus ditingkatkan. Itu pemberian suplemen makanan itu rata-rata diberikan untuk meningkatkan HB dan mencegah pendarahan nantinya. Karena yang akan memicu terjadinya preeklamsi, ya. Kemudian pemicu pendarahan, pemicu adanya kejang pada ibu hamil. Kemudian untuk petugas kesehatan, ini manajemen aktif saat persalinan dan tindakan persalinan yang menghindari dari terjadinya pendarahan persalinan. Jadi petugas kesehatannya harus siap di mana misalnya ada pasien yang tiba-tiba tidak berhenti pendarahannya pada saat melahirkan, berarti harus siap dari segi medisnya, dari infusnya, dari obatnya, dari keahlian bagaimana cara menghentikan pendarahan tersebut. Yang paling banyak terjadi kematian atau pendarahan, ya, pendarahan yang terbanyak itu bisa disebabkan oleh infeksi rahim setelah postpartum. Biasanya 2 minggu setelah bayi keluar atau setelah setelah melahirkan. Infeksi rahim itu bisa disebut endometriosis, atau dengan misalnya tanda-tandanya ibu ada suhu badan yang meningkat, kemudian ada rasa nyeri di perutnya, bahkan pengeluaran darahnya tidak normal, disertai dengan adanya bau, ya, bau khasnya berbeda dengan yang postpartum karena bercampur dengan adanya nanah. Infus diklavena. Kemudian yang ketiga, lakukan pengawasan, ya. Yang keempat, periksa kondisi abdomen, apakah ada kontraksi tidak di daerah perutnya. Kemudian yang kelima, periksa jalan lahir dan area perineum, apakah ada robekan tidak di jalan lahirnya. Kemudian yang keenam, periksa kelengkapan plasenta dan selaput ketuban. Ditakutkan ada sisa-sisa plasenta yang menempel di rahimnya, itu bisa pendarahan lebih hebat, ya, tidak bisa dihentikan. Kemudian yang ketujuh, pasang kateter urin untuk memantau volume urin dibandingkan dengan jumlah cairan. Jadi intake dan outputnya harus dipastikan penilaiannya. Kemudian jika HB-nya rendah kurang dari 8, jadi rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap lagi. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Dr. Fatimah Arini. Izin bertanya, tadi kan di contoh sebagai simulasi itu ketika ada pasien perdarahan postpartum itu dilakukan pertolongan oleh 3 orang tenaga kesehatan. Nah, bagaimana jika tenaga kesehatan itu hanya ada 1 orang? Apa yang harus lebih didahulukan saat melakukan pertolongan pada perdarahan ibu postpartum? Baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus, ya. Bagaimana jika penolongnya 1 orang? Nah, kalau tadi digambar rame-rame, jadi bisa berbagi tugas. Gimana kalau 1 orang, gitu, ya? Ada yang mau bisa jawab? Boleh acungkan tangan. Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada, kita lihat lagi gambarnya di sini. Jadi gimana nih kalau tugas seorang petugas itu hanya 1 orang, apalagi di daerah misalnya, ya, mau perawat ataupun bidan, nanti menolongnya 1 orang nih, yang 2 orang nggak ada. Jadi bagaimana? Kita prioritaskan adalah cek kesadaran yang pertama. Kemudian setelah cek kesadaran, baru dipasang, babaskan dulu ini, ya, yang poin ini, pastikan jalan napasnya bebas. Takutnya pada saat ngeden itu si ibu ada lendir, ya, atau si ibu habis makan, begitu, ya. Jadi bebaskan dulu jalan napas. Kemudian yang kedua, berikan cek pernapasan dan berikan oksigen. Itu yang pertama. Baru setelah pasang oksigen, kita petugas sendiri, ya, baru memasang itu infusan, ya, memasang IV kateter. Jadi IV kateter itu, ya, memasang infusan dan
diteteskan infusannya. Setelah terpasang, baru kita mengatasi pendarahan. Kalau kita mengatasi pendarahan dulu, sedangkan pasiennya tidak sadar, percuma gitu ya. Jadi hasilnya juga pasiennya juga udah lemas, udah nggak sadar gitu ya. Jadi sadarkan dulu pasiennya, cek dulu kesadarannya. Oksigen dipasang, infusan dipasang, baru penanganan terakhir adalah pendarahannya, baru ditangani ya. Apa sih penyebabnya? Apakah robekan perineum? Apakah ada sisa plasenta di dalam? Baru terakhir dicek seperti itu. Bisa dipahami? Baik, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Kalau cukup untuk perkuliahan hari ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya